Mana ini balai penyuluh KB? Waalaikumsalam. Oh iya Bu, betul. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Ya. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu dengan saya Hasna, penyuluh KB di sini? Saya Bu, perkenalkan saya Cici dari Desa Badung. Saya kesini untuk konsultasi tentang KB Bu. Saya sama suami memutuskan untuk ber-KB. Kira-kira alat kontrasepsi apa yang cocok atau yang baik untuk saya? Oh begitu, pengen tahu ya Bu jenis-jenis kontrasepsi yang bisa digunakan. Sebelumnya Bu Puji sudah pernah ber-KB? Iya Bu Hasna, saya sudah pernah ber-KB. Dulu saya pernah menggunakan pil. Wah, pakai pil ya dulu ya. Kalau boleh tahu, Bu Puji sekarang usianya berapa ya? Ya, saya sudah 32 tahun Bu. Oh 32. Anaknya udah berapa Bu? Anak saya 2. Oh 2. Umur anak terakhir berapa? Anak terakhir yang paling kecil umurnya 1,5 tahun Bu. Oh 1,5 tahun ya. Itu memang usia yang bagus ya untuk menjarakkan kelahiran. Jadi begini Bu Puji, alat kontrasepsi itu ada berbagai macam jenisnya. Ada metode kontrasepsi jangka panjang dan ada non NKJP atau metode kontrasepsi jangka pendek. Jenis-jenisnya apa saja itu Bu untuk NKJP maupun yang jangka pendek? Kalau untuk NKJP jenisnya yaitu ada IUD, implan, MOW, dan MOP. Sedangkan yang non NKJP itu ada suntik, pil yang sudah pernah Ibu gunakan, kondom, seperti itu. Nanti satu persatu saya jelaskan pelan-pelan ya Bu. Oh begitu Bu. Terus untuk kelebihan dan kekurangan atau efek samping dari masing-masing kontrasepsi itu apa saja Bu? Betul sekali Bu Puji. Memang alat kontrasepsi yang telah tadi saya sebutkan itu memiliki kelebihan maupun efek sampingnya masing-masing. Saya jelaskan dulu dari metode non MKJP ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, saya ambil alat peraganya dulu ya Bu, biar lebih jelas. Nah yang pertama itu ada suntik. Lah suntik ini ada 2 jenis Bu, yaitu suntik 1 bulanan dan suntik 3 bulanan. Kelebihan suntik ini yaitu sangat efektif, tidak mengganggu hubungan suami istri. Sedangkan efek sampingnya itu gangguan pada pola menstruasi dan biasanya berat badan bertambah pada sebagian orang. Bisa juga berat badannya malah turun seperti itu. Nah, untuk mengembalikan kesuburan juga lumayan lama Bu kalau setelah suntik. Selanjutnya alat kontrasepsi apa Bu? Selanjutnya ada pil KB ya Bu yang sebelumnya pernah Ibu gunakan. Nah, pil KB ini kalau diminum secara rutin akan menjadi sangat efektif. Itu kalau rutin ya Bu. Jadi kalau misal pakai pil KB jangan bolong-bolong Bu minumnya karena bisa menyebabkan kegagalan dalam kontrasepsi kayak gitu. Nah, ini juga pil KB ini kelebihannya mudah dihentikan setiap saat. Nah, kalau diberhenti itu kesuburannya gampang kembali Bu. Kemudian ada efek sampingnya juga, yaitu di sebagian beberapa orang menimbulkan efek gemuk. Kemudian ada juga yang nyeri kepala, mual, paru udara nyeri dan lain sebagainya. Oh pantes Bu, saya kebobolan karena saya sering lupa minum pil KB. Terus alat kontrasepsi apa lagi Bu? Oke, alat kontrasepsi selanjutnya ada kondom. Nah, kondom ini kelebihannya bisa sangat efektif asal penggunaannya benar Bu. Jadi nanti kalau mau menggunakan kondom jangan lupa Bu, disebul dulu kondomnya, jangan langsung pakai ke bapaknya. Nah, ini untuk menghindari kebocoran kondom. Jadi kalau misal disebul dulu kan udah kelihatan ya Bu ya, kondomnya bocor apa enggak kayak gitu. Nah, ini tidak mengganggu kesuburan dari pengguna juga, kemudian melindungi dari penyakit menular seksual juga. Sedangkan untuk kekurangannya, penggunaannya itu sangat mempengaruhi keberhasilan Bu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misal penggunaannya salah, itu bisa meningkatkan resiko kegagalan seperti itu. Nah, kemudian sedikit kurang nyaman Bu dalam berhubungan seksual kalau pakai kondom itu. Sampai sini jelas Bu? Iya Bu, saya mengerti. Baik, kalau begitu saya lanjutkan lagi ya Bu ke alat metode kontrasepsi jangka panjang. Ya Bu, baik. Untuk metode MKJP yang pertama yaitu ada implan Bu. Seperti ini ya bentuknya ya.
Nah, implan ini memiliki efektivitas yang tinggi, Bu. Perlindungannya juga jangka panjang, 3 tahun masa efektivitasnya. Kemudian ini juga tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu juga hubungan seksual. Kemudian untuk efek sampingnya, biasanya di beberapa orang itu haid tidak lancar. Kemudian nyeri kepala, nyeri payudara, karena ini juga hormonal ya, Bu. Jadi implan itu hormonal juga ya Bu, seperti suntik dan pil tadi? Ya, betul sekali Bu Puji. Nah, untuk MKJP yang non hormonal itu ada IUD. Kalau dulu bentuknya spiral seperti ini Bu, tapi sekarang bentuknya koperti. Nah, untuk IUD ini jangka waktu pemakaiannya itu adalah 10 tahun. Lumayan panjang ya Bu ya. Nah, ini efektivitasnya tinggi juga. Kemudian perlindungannya ini juga jangka panjang Bu, sama 10 tahun. Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan, tidak mempengaruhi tekanan darah juga kalau yang punya hipertensi kayak gitu. Kemudian kesuburannya bisa kembali setelah IUD dicabut kayak gitu. Kemudian untuk efek sampingnya ini mempengaruhi siklus haid. Biasanya di beberapa orang terjadi perdarahan. Kemudian ibu juga harus memeriksakan posisi benang IUD 1-6 minggu pasca pemasangan, seperti itu. Oh iya Bu, selain IUD ada alat kontrasepsi apa lagi ya? Nah, selain IUD itu ada alat kontrasepsi MOW dan MOP. MOW yaitu medis operatif wanita, sedangkan MOP adalah medis operatif pria. Keduanya sama-sama permanen penggunaannya ya. Kemudian efektivitasnya itu jangka panjang karena permanen. Kemudian tidak ada efek samping dan kemudian tidak mengganggu hubungan seksual. Sedangkan efek sampingnya itu karena sama-sama menggunakan operatif ya, tidak bisa mengembalikan kesuburan seperti itu. Saya rasa penjelasan saya cukup ya Bu Puji. Baik Bu, insya Allah saya sudah mengerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Ibu Puji bisa ndak menjelaskan secara singkat penjelasan saya tadi kalau sudah mengerti? Iya Bu, jadi jenis-jenis kontrasepsi itu ada MKJP dan non MKJP. Untuk non MKJP itu ada suntik, pil KB, dan kondom. Sedangkan MKJP ada implan, IUD, MOP, dan MOP. Ya, betul sekali Bu Puji. Kira-kira dari penjelasan saya tadi ada yang belum dipahami nggak Bu? Insya Allah sudah jelas semua Bu Hasna. Alhamdulillah kalau begitu. Terus sekarang apa Ibu sudah memutuskan akan menggunakan alat kontrasepsi apa nantinya? Iya Bu, insya Allah saya mantap menggunakan IUD karena ini termasuk alat kontrasepsi jangka panjang, sehingga saya bisa fokus untuk membesarkan anak saya yang kecil dulu sampai nanti saya siap untuk mempunyai anak yang ketiga. Wah, bagus sekali Bu. Itu pilihan bijak sekali ya untuk memikirkan tumbuh kembang anaknya. Iya Bu, terima kasih. Kalau kira-kira gimana saya bisa melakukan pemasangan IUD dan berapa ya biayanya? Jadi untuk pemasangan IUD bisa dilakukan di Puskesmas Ragi 1 karena desanya itu termasuk ke dalam wilayah Puskesmas Ragi 1. Nah, untuk biayanya kalau Ibu punya BPJS atau KIS dari pemerintah itu gratis. Kalaupun memang tidak punya BPJS, nanti Ibu bisa mengikuti momen baksos TNI Manunggal nanti dari kami yang menyelenggarakan seperti itu. Nah, itu juga gratis Ibu. Kira-kira waktu yang tepat untuk pemasangannya kapan ya Bu? Pemasangan IUD bisa dilakukan setiap saat Bu, asal Ibu yakin tidak sedang hamil. Jadi sebelum memasang IUD dipastikan dulu ya Bu kalau Ibu sedang tidak hamil. Oh iya Bu, saya mengerti. Baik Bu, terus kira-kira mau pasang IUD kapan nih Bu? Apa mau konsultasi dulu nih sama suami di rumah? Saya mau konsultasi dulu Bu dengan suami. Bagaimanapun ini merupakan kesepakatan berdua agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman. Insya Allah nanti kalau sudah suami menyetujui, saya akan pasang IUD. Ya Bu, nanti kalau Bu Puji dan suami sudah mantap menggunakan IUD, nanti bisa datang ke sini Bu. Nanti bisa saya antarkan ke puskesmas atau bisa jadi nanti Bu Puji datang langsung ke puskesmas saja juga tidak apa-apa. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih atas informasi dan dukungannya, sangat bermanfaat sekali untuk saya. Sama-sama Bu Puji. Baik Bu, terima kasih. Saya izin. Assalamualaikum.